Hai, ketemu lagi di podcast tentang cerita apa kita. Kita mungkin pernah ketemu dengan seseorang ataupun orang baik saat berada dalam suatu perjalanan yang mau kita tuju. Jadi di episode kali ini aku mau cerita tentang seseorang yang aku jumpa saat dalam perjalanan menuju Medan Prastagi. Nah, biasanya kalau aku ke Medan itu tujuannya hanya untuk kontrol. Nah, kenapa aku kontrol? Karena di 2 bulan yang lalu aku baru selesai operasi di kakiku. Jadi saran dokter seminggu sekali itu harus wajib kontrol ke salah satu rumah sakit yang ada di Medan. Ini kejadiannya jarang sekali terjadi saat ada dalam perjalanan Medan Prastagi ataupun sebaliknya. Tapi entah kenapa hari ini aku ketemu sama seorang perempuan ataupun kakak cantik yang baru saja pulang kampung dari Padang ya, tepatnya di daerah Solok, dan tujuan kakak ini mau ke Brastagi. Jadi kami tujuannya sama, hanya tempatnya yang berbeda. Di tujuan kotanya sama, tapi ada daerahnya ataupun kecamatannya sama sih, cuman ada tempat yang berbeda kayak gitu ya. Nah, kakak ini mau ke Simpang Ujung Haji. Jadi teman-teman yang di daerah seputaran Brastagi pasti tahu di mana itu. Nah, kalau biasanya aku naik bus itu atau angkot, aku duduk di depan dan harus memang di depan kayak itu. Kenapa teman-teman? Karena biar gampang ketika aku naik dan turun gitu. Kenapa nggak harus di lantai, bukan di lantai ya? Kenapa nggak di bangku 2, 3, 4 itu? Karena menurutku ketika aku duduk di bangku 2 atau 3 itu menurutku aku lagi menyusahkan orang lain gitu ya. Karena harus megang tongkatku lagi, harus megang kiri kanan lagi. Kalau misalnya di bangku 1 dekat Pak Supir, jadi aku lebih gampang untuk naik dan turun kayak gitu ya. Nah, seperti biasa aku pergi ataupun pulang harus perhatikan bangku yang kosong gitu ya. Bangku yang kosong kayak aku bilang tadi, harus perhatikan bangku yang kosong itu di depan. Minimal hanya 1 orang yang ada di depan supaya ketika aku naik tidak terlalu sempit. Jadi hanya 2 orang dan 3 orang dengan Pak Supir yang ada di depan. Jadi singkat ceritanya aku baru selesai kontrol dan mau pulang harus seperti biasa. Kalau aku mau pulang itu ya nggak langsung gitu ya, nggak langsung naik angkot yang ada di sana ngetem kayak gitu, tapi aku harus nunggu dulu sekitar berapa menit baru melihat angkot ataupun bus yang lewat kayak gitu. Nah, singkat ceritanya aku melihat bus dan stop kayak gitu, dan stop ternyata ada 1 orang di depan, berarti sepertinya bisa lah kayak gitu ya, bisa 2 orang sama aku 2 orang, bisa lah kami duduk berbarengan sama kakak ini kayak gitu. Nah, pas sebelum aku naik aku tanya sama kakak itu bilang kayak, "Kak, masih bisa nggak duduk di depan?" kayak gitu. Dengan senyum-senyum tipis kakak ini, "Ya boleh kayak gitu," dengan sambil hati-hati dan sambil nolongin aku untuk naik kayak gitu. Setelah itu ternyata kakak ini kembali buka percakapan kayak gitu ya. Kakak itu buka percakapan, bilang kayak pertanyaan standar, karena kan kakak ini pulangnya kalau misalnya ke Medan ataupun ke Prastagi itu bisa 6 bulan ataupun 1 tahun sekali kayak gitu. Nah, kakak ini naik bus ini pun masih baru pertama kali kayak gitu ya, naik bus ini, dan kakak ini tanya, "Kenapa kok lambat? Biasanya memang kayak gini ya angkot atau busnya?" bilang kakak ini. Nah, dan aku jawab biasanya kalau di seputaran kota Medan perjalanannya masih agak lambat, Kak. Kenapa? Karena dia masih melihat di pinggir jalan sewa yang akan naik. Mana tahu kan itu bisa menambah omset mereka juga kan, karena bangku juga masih kosong kayak gitu. Terus kakak itu bilang, "Oh gitu ya," gitu. Maksudnya kakak itu bilang, "Oh gitu ya," gitu ya. Terus aku bilang, "Iya Kak," kayak gitu. Jadi itu kenapa lambat? Karena ya gitu, karena mesti cari sewa. Tapi kalau nanti setelah lewat
daerah ini, gue bilanglah daerah Pancur Batu, dia akan kencang kayak gitu. Karena setelah itu nggak ada lagi sewa yang di pinggir jalan, ataupun ada sih, cuman tapi 1-2 aja kayak gitu. Nah, sewaktu kakak itu berikan pertanyaan kedua, aku mikir kakak ini kayaknya orangnya ekstrovert deh gitu ya. Terus nggak lama kemudian gitu ya, kakak ini nanya lagi, kenapa kakinya deh gitu. Pasti gak bertanya-tanya lah, apalagi kalau misalnya aku pun ketemu orang baru yang pakai tongkat, pasti aku tanya, ataupun kalau udah dia yang mulai pasti aku tanya kayak gitu. Karena kakak ini ngeliat aku bawa tongkat, kakak ini nanya kenapa kakinya kayak gitu, dan aku jawab ya salah kak, anak laki-laki main bola ya langsung, kemarin main bola terus salah jatuh kayak gitu. Terus kakek tanya lagi sejak kapan, bilang sejak 2018 sih kak. Aku bilang oh lama juga ya katanya. Iya kak, cuman aku pakai tongkatnya setelah 2 bulan ini sih, baru 2 bulan ini aku baru pakai tongkat, karena baru selesai operasi dan harus harus mengikuti proses pemulihan, harus pakai tongkat lagi gitu. Nah, kenapa tiba-tiba aku curhat kayak gitu sama kakak ini, curhat sama kakak ini dengan bus kami yang mulai berjalan sedikit demi sedikit, mulai kencang dengan kayak bilang tadi, karena udah melewati daerah yang dari Pancur Batu ini. Aku cerita sedikit tentang kakiku dengan kakak ini. Aku bilang aku baru 2 bulan pakai tongkat ini dan belum juga. Ternyata berat juga ya kak, ketika kita pakai tongkat pun 2 bulan, capek juga maksudnya, karena kan ini hal baru juga, hal baru yang kita pakai, hal baru yang harus dibiasakan. Bilang sama kakak ini, iya juga kata kakak itu. Jadi kakak ini juga bilang tetap semangat lah dia katanya. Dan kakak ini pun tiba-tiba curhat kayak gitu ya, tiba-tiba curhat. Kenapa curhat? Mungkin kakak ini juga dalam pikiranku ada pasti, mungkin ada pernah di fase ini. Nah pas kakak ini juga cerita tentang anaknya gitu ya. Jadi kakak ini ya seharusnya memiliki sepasang anak, dan laki-laki dan perempuan. Nah, yang anak laki-lakinya lahir di dunia ini hanya 2 bulan, karena kelahirannya kata kakak ini cacat, kakinya bengkok, bukan tangan sih, aku cuman bilang dengar kakinya bengkok. Ada ketika selama 2 bulan hidup, katanya adik itu ada mengalami jatuh katanya. Jadi hanya 2 bulan mengalami, ataupun 2 bulan hidup di dunia ini gitu. Kakak ini juga cerita sedikit tentang gimana juga dia bangkit melihat anaknya yang cacat, dan melihat juga bagaimana nanti perkembangan hidupnya, masa depannya, lingkungan sekitarnya kayak gitu. Kakak ini juga ada masa-masa downnya kayak gitu. Jadi buat kakak ini bilang ya tetap semangat lah dia, karena katanya juga mau proses pemulihan kayak gitu, semoga sama aku kayak gitu ya teman-teman. Jadi singkat ceritanya, ternyata kakak ini seorang traveling sejati. Bayangkan saja kenapa aku bilang kayak gitu, karena kakak ini lebih memilih naik bus dari Padang menuju kota Medan dengan waktu tempuh 24 jam. Bayangkan 24 jam perjalanannya di jalan menaiki bus kayak gitu. Terus aku nanya, emang nggak capek kak kayak gitu kan, aku bilang. Terus kakak ini malah bilang kayak, enggak lah dek, malah kakak merasa seru, kata kakak ini. Malah kakak masih punya keinginan untuk naik sepeda motor dari Solo, Padang ke kota Medan sampai ke Brastagi, tapi belum kecapai, kata kakak ini. Kenapa belum kecapai ya, karena kakak ini sudah berumah tangga, dan ya wajar lah, suaminya belum mengizinkan kakak ini untuk menaiki sepeda motor dari Solo ke Medan ataupun ke Brastagi. Oh ya, kakak ini juga seorang pengusaha dalam bidang berjualan baju dan barang pecah belah di Solo. Pasti teman-teman tanya ya kan, Solo apa Solo gitu. Aku juga sedikit terkecoh atau sedikit di Lego ya dengan kata-kata Solo dengan Solo kayak gitu. Ternyata kakak ini di Solo, di Padang ya teman-teman, bukan di Solo yang di Jawa gitu. Soalnya aku juga tertipu gitu ya dengan Solo dengan Solo, karena sedikit hampir mirip, hanya beda K kayak gitu ya. Nah kakak ini juga pulang kampung karena ada acara pernikahan, atau biasanya orang Sumatera sekitar atau Brastagi atau
Jaya, Tanah Karo, Medan gitu ya. Biasanya bilang ini Marpesta teman-teman. Dan satu hal lagi yang paling niat dari kakak ini adalah sebelum kakak ini berangkat ke Brastagi ini, kakak ini udah kargoin sepeda motornya untuk transportasinya di Sumatera Utara untuk bisa keliling ya, sebelum suami dan anaknya untuk datang berlibur Idul Fitri ke Brastagi ya gitu. Jadi kakak ini sangat-sangat hebat menurutku ya, karena begitu niatnya dia. Karena aku bilang kenapa juga dia seorang traveling sejati kan, sampai segitunya teman-teman. Dia bisa dia bisa kargoin keretanya, kargoin sepeda motornya untuk bisa keliling Sumatera Utara gitu. Nah, sebenarnya masih banyak cerita yang harus diceritakan, tapi karena aku keburu berhenti di salah satu monumen ataupun tugu yang terkenal di Tanah Karo, jadi percakapan kami pun selesai dan aku pun bilang aku duluan ya kak gitu ya. Dan kakak ini sekitar 10 menit lagi sampai yang dinamanya Simpang Ujung Haji, di rumah saudaranya ataupun kakaknya kayak gitu ya. Terus dari kejadian singkat itu aku melihat bahwa kebaikan itu tidak selamanya tentang materi, tenaga ataupun apa yang kita berikan ya. Tapi kebaikan itu bisa muncul dari kita bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Aku juga lihat bahwa ternyata dengan kita bercerita, dan bukan bercerita sih, dengan cara kita bisa mendengarkan orang lain, itu sudah telah menjadi kebaikan untuk kita bisa lakukan kepada orang lain kayak gitu. Semoga suatu saat nanti kami atau aku dengan kakak ini bisa bertemu lagi, dan aku juga bersyukurnya kami sudah sempat tukaran TikTok dan Instagram. Semoga melalui itu kami bisa tetap berkomunikasi, dan semoga juga ketika nanti ini di-upload dan di-share dimanapun, semoga kakak ini juga dengarkan ya. Semoga pembicaraan yang singkat ini kakak ini juga bisa menikmati, dan aku juga kakak ini juga bisa diberkati melalui cerita ini gitu ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dukung podcast ini melalui bisa mendengarkan, melalui bisa beri bintang 5 di podcast ini. Aku juga berterima kasih untuk teman-teman, dan aku juga mempersilahkan teman-teman yang mungkin bingung cerita mau kemana atau mau cerita sama siapa, nanti kita buat satu segmen atau satu tempat ya di podcast kita di cerita apa kita. Jadi kalau teman-teman bingung mau cerita di mana, langsung aja DM aku di @clement_manjorang96. Semoga terhibur, semoga senang, dan semoga kalian diberkati. Thank you and God bless you teman-teman.